Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Eh, Suara saya bisa didengar dengan jelas. Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita sebelum jauh kita berbicara tentang firman Tuhan. Kita akan melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Markus. Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke 35 sampai ayat yang ke 41. Sebenarnya satu ayat saja, tapi tidak apa-apa kita baca semuanya. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke 35 dan selanjutnya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan baca ayat yang ke 35. Di sana dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Ya, ke seberang. Kita mengenal Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penolong. Yesus adalah pengharapan di dalam kehidupan kita. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan. Dia hidup sepenuhnya percaya kepada setiap perintah Tuhan, kepada setiap apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, Dia penolong kita, Dia yang sanggup mencukupi setiap kebutuhan kita. Bahkan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi dia adalah pengharapan dan penolong kita yang sanggup menolong dan memberkati kita. Itulah sebabnya kita hari ini boleh ada bersama-sama. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Tuhan Yesus yang sanggup membimbing dan memberkati kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita membaca di dalam Markus pasal 4 ayat ke 35 dan selanjutnya. Di sana dikatakan angin ribut diredakan. Ini kita melihat bahwa Tuhan
yang empunya angin ribut, segala sesuatu yang diciptakan adalah milik Tuhan dan semua tunduk kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-35, di sana dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Yang menjadi pertanyaan, pergi kemana? Untuk apa? Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke seberang. Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan buat kita. Jadi kita orang yang percaya, diundang oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan mengajak kita datang kepada Yesus. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa datang kepada Yesus? Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada keselamatan besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Orang yang mau memperhatikan, orang yang mau mengajak, orang yang mau menerima setiap apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang percaya kepada setiap firman Tuhan. Ketika kita datang kepada Yesus, ada pengharapan, ada penghiburan, ada pertolongan yang luar biasa. Ada berkat-berkat yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Setiap pribadi, setiap orang yang mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Ada tertulis, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan ada orang yang membangun di rumah di atas pasir. Ada orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika angin topan banjir melanda, rumah yang dibangun di atas pasir, dia akan hancur dan mengalami kerugian yang luar biasa. Dan orang yang membangun di atas batu ketika topan datang, ketika masalah datang, rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita meresponi firman Tuhan dan percaya kepada setiap apa yang dikatakan firman Tuhan, kita sedang membangun di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang punya alam semesta ini. Nah, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengundang kita untuk menerima berkat yang besar, berkat yang luar biasa, berkat yang di luar kemampuan kita, untuk menerima pertolongan, untuk menerima kasih yang daripada Tuhan, untuk menerima Roh Kudus yang mampu membimbing dan menolong kita. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai kita dan senantiasa memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita percaya dan mengambil sikap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Roh Kudus menyertai kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan membimbing kita, dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Tetapi dari pembacaan kita, saudara, yang kita baca pada pagi hari ini, perjalanan murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, saudara, ketika murid-muridnya sedang bersama dengan Tuhan, kita melihat ketika Tuhan sedang tertidur di buritan kapal itu. Tiba-tiba
Mengamuklah topan yang begitu dahsyat dan ombak menyembur air masuk ke dalam perahu. Alkitab katakan, perahu murid-murid Tuhan Yesus itu penuh dengan air. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika melihat kejadian ini, murid-murid berusaha bagaimana supaya dia bisa mengeluarkan air dalam perahu dan perahunya tidak tenggelam. Dia berusaha dengan segala kekuatannya, tetapi kita melihat ternyata air itu memenuhi perahunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah masalah, ini adalah tantangan, ini adalah cobaan yang dasar. Ketika perahu itu penuh dengan air, ini menunjukkan saudara bahwa tidak lama lagi perahu itu akan tenggelam. Dan mereka akan mengalami masalah. Yang menjadi pertanyaan, bukankah di sana ada Tuhan Yesus? Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Seharusnya mereka tahu bahwa ada Yesus. Berarti ada ketenangan. Berarti ada pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka sudah bersusah payah. Mereka mereka ketakutan. Jangan-jangan perahu ini akan tenggelam dan sebentar kita akan mati semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada tantangan, ada penderitaan. Padahal mereka dibawa oleh Tuhan, diajak Tuhan, tapi mereka mengalami tantangan. Bukankah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, aku percaya Yesus, bahwa Yesus adalah pengharapanku. Dia adalah penolongku. Tetapi kita melihat bahwa begitu banyak kehidupan orang percaya kepada Tuhan mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa. Tantangan yang membuat dia takut, khawatir, bimbang. Sehingga boleh bertanya, di mana Tuhan? Mengapa saya harus begini? Mengalami hal-hal yang seperti ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ketika dia mengalami kesulitan, dia takut dan khawatir. Padahal ada Yesus. Padahal ada Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan Yesus sedang tidur di buritan kapal. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan. Ketika murid-muridnya sedang mengalami masalah, kenapa Tuhan tidak bangun? Kenapa Yesus tertidur dan tenang-tenang saja tidur? Dia tidak memperhatikan air sudah masuk di hati mereka semuanya. Kemudian saudara, murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus bahwa dia sedang mengalami masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan bangun, dia katakan kepada badai itu, diam dan tenanglah. Masalah yang begitu besar, badai yang begitu besar, topan yang begitu besar. Ketika Tuhan katakan, diam dan tenanglah. Maka badai itu berhenti.
Gelombang itu berhenti dan semua dalam keadaan tenang. Haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, seharusnya dia percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan dan Tuhan sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan kita melihat kejadian ini, saudara. Semuanya menjadi tenang. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dialah Allah yang sanggup menolong kehidupan kita. Bahkan Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita, Yesus yang mempunyai kerajaan surga. Rela turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Yesus dihina, Yesus dipukul, Yesus diludahi, Yesus dan ujungnya Yesus disalibkan di atas kayu salib. Dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bangga memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan penyembuh, Tuhan penolong. Dia sanggup melakukan mujizat yang besar. Haleluya. Dan Alkitab katakan murid-muridnya tidak mengenal siapa Tuhan. Dan kadangkala banyak orang Kristen percaya Yesus tapi dia tidak mengenal Yesus. Seharusnya dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun masalah kita yang kita hadapi, Tuhan itu sanggup menolong sebab Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus mengerti setiap tangisan kita. Ketika Marta dan Maria kehilangan adiknya, meninggal dunia. Dia meratap, dia menangis. Dan Yesus ada di sana. Yesus pun merasakan perasaan apa yang dialami oleh Marta dan Maria. Dan Tuhan Yesus katakan, di mana kuburnya? Dan ditunjuk. Lazarus yang sudah meninggal, yang terbungkus terikat, yang seharusnya sudah membusuk. Ketika Tuhan katakan, buka pintunya dan dipanggil, Lazarus, orang yang sudah mati 4 hari itu, dia bangkit dari kematiannya. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti sampai hari ini adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup membangkitkan orang mati. Dan Lazarus bangkit. Ini dahsyat, saudara. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Ketika engkau mengalami masalah, problem, datang kepada Tuhan dengan percaya, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Baik pada waktu pagi, siang, malam, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia pergi dan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan Roh Kudusnya itu akan membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk tetap melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita akan jatuh, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengenal Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita.
Mari kita minta. Biarlah Roh Kudus itu senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia baik, dia luar biasa. Haleluya. Ketika Roh Kudus menyertai kehidupan kita, tantangan boleh datang, masalah boleh datang, semuanya boleh datang, kemiskinan, kelaparan boleh datang. Tapi kita tetap kuat karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Menjamah kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi takut. Kita tidak khawatir, kita tidak bimbang. Karena ada Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Mari Roh Kudus bekerja dalam kehidupanku. Undang dia masuk di dalam hati kita. Sehingga kita tetap kuat. Karena perjalanan kita ini adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh yang kita tidak mengerti. Tapi biarlah Roh Kudus itu membimbing kita. Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu dasar dan luar biasa. Ketika kita percaya, maka firman itu menyatu dalam kehidupan kita dan kita tetap kuat sekalipun ada tantangan, sekalipun ada badai. Ada orang-orang yang mengalami sakit. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Percaya kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberkati. Suatu ya saat Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya dari satu desa ke desa, dari kota ke kota. Ketika Yesus mendekati sebuah kota, saudara, dan Yesus melihat seorang janda yang sedang menangis. Dia menangis. Waktu dia sedang menangis, Yesus pun iba. Yesus pun ikut merasa sedih. Kenapa ibu ini menangis? Dia adalah seorang janda. Waktu Yesus memperhatikan ibu ini, datang banyak rombongan. Dan mereka sedang memikul orang yang mati. Anak muda yang mati. Kemudian Yesus menghampiri usungan itu. Dan Alkitab katakan, anak muda itu bangkit dari antara orang mati. Dahsyat, luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus ada kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Waktu anak itu bangkit dari kematiannya. Semua orang heran takjub. Dan ibu yang tadinya bersedih sukacita. Dia bahagia. Ternyata anaknya yang mati hidup kembali karena Yesus. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada kebahagiaan. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak ada kematian di dalam Yesus. Ada kehidupan yang kekal. Jangan tinggalkan Tuhan. Aku mau percaya kepada Yesus. Sekalipun badai datang, sekalipun gelombang memenuhi perahu, aku tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah penolongku. Yesus sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Apapun yang saudara alami pada pagi hari ini, percayalah bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Oh, Rabba Sangkaya Matala Masikya. Dia ajaib, dia Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tetap menyerah kepada Tuhan. Oh, Rama Sangkala Matala. Dia baik. Dia baik. Yesus baik di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Sekalipun badai topan datang, aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tubuhku habis, hartaku habis, aku mau tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh Rama Sangkaya Batalama. Dia baik.
Dia baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang di dalam dunia ini ada tantangan, ada masalah, ada problem. Tapi percayalah, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Aku percaya akan firman-Mu Tuhan. Yesus penolong kita. Yesus memperhatikan kita. Yesus tahu apa yang ada di dalam hatimu, masalahmu. Tuhan tahu. Jangan tinggalkan Tuhan. Percaya. Aku percaya kepadamu Tuhan. Ketika engkau sangat percaya bahwa Yesus adalah penyembuhmu. Ketika engkau kekurangan uang, percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Oh Rama Sangkaya Mata Lama Sikiama. Dia baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Oh Rama Sangkala. Dia baik. Dia mengasihi saudara hari ini. Dia mengasihi hidupmu, masalahmu. Tuhan tahu. Percaya. Percaya dan percaya. Tuhan menolong. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tempat kita pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang mengulurkan tangan atas hidupmu. Menjamah engkau. Menolong engkau. Memberkati engkau. Haleluya. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sekalipun badai datang itu menghantam kehidupan kami, kami percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun hari ini aku mengalami kesulitan, aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menjawab setiap apa yang kami harapkan. Engkau Tuhan, Engkau dasar, Engkau Raja dan segala Raja. Berkati Tuhan setiap pribadi, setiap orang yang ada dalam zaman ini. Diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Yalah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau sanggup Tuhan meredakan angin ribut dan gelombang yang besar. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ampuni Tuhan ketidakpercayaan kami Tuhan. Ampuni Tuhan ketika kami tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tolong kami. Dan kami percaya Tuhan menuntun kami masa depan kami, langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kasih-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.